izinkan saya untuk cerita sedikit mengenai Talking ini. Talking adalah sebuah sekolah public speaking, sekolah komunikasi yang didirikan oleh Erwin Parengkuan bersama dengan saya lebih dari kebersamaan kami ya, lebih dari 13 tahun yang lalu. Dan kenapa kami mendirikan Talking ini kembali lagi untuk semangat juga ya, sharing. That actually you can do anything and you can really make your dream come true. Karena mendirikan Talking ini juga merupakan mimpi saya bersama Erwin. Waktu itu kita berdua nih ya lagi ngobrol-ngobrol bikin apa ya. Tadinya kita membawakan acara berduaan. Kemudian udah mau habis kontraknya mulai panik. Antara aduh udah gak kerja bareng lagi nih. Sama kira-kira apa ya yang bisa kita bangun bersama. Akhirnya kami berpikir bahwa membangun suatu sekolah komunikasi adalah hal yang sangat ideal. Ini juga merupakan bentuk ya kontribusi kami kembali untuk membangun Indonesia ini. Waduh, kayaknya tinggi banget ya. Tapi yes, it is true. It was really honest from us ya, karena kita peduli. Dan kalau saya percaya bahwa orang cerdas itu terlihat dari cara komunikasinya. Jadi kalau kita mau menunjukkan bahwa Indonesia itu generasi mudanya cerdas, nah balik lagi, gimana cara komunikasi dari generasi mudanya Indonesia nih? Siapa setuju bersama dengan saya? Ayo, siapa setuju? Setuju ya? Nah, karena itulah kami mendirikan Talking dan ternyata wah seneng banget ya. Dengan Talking sampai sekarang memasuki tahun ke-13 ini, banyak banget orang-orang tuh yang memang belajar di Talking. Jadi ini membuktikan bahwa dari jajaran pemerintahan pun sampai ke pribadi-pribadi itu memang mereka care untuk memperbaiki, meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Oke, nah jadi kalau dikatakan bahwa apakah komunikasi ini penting? Penting nggak? Penting ya. Apalagi sekarang nih banyak ya udah era digital, betul? Apakah ada faktor komunikasi di dalam era digital ini? Ayo jawab, ada nggak? Banyak. Kalau kita lihat media sosial ya, sekarang yang namanya media sosial, aduh ini juga merupakan cara kita berekspresi, ya, bukan hanya cara tapi jalan, betul? Orang-orang banyak sekali yang menggunakan medsos ini lebih untuk curcol, ya kan? Ngomongin apa aja, menjadikan medsos sebagai panggungnya. Nah, berkaitan dengan media sosial, jadi gimana nih? Kebiasaan komunikasi penting apa enggak? Lagi-lagi sangat penting. Dan kalau dilihat apa sih pentingnya? Ya, apa yang harus kita miliki dalam berkomunikasi sekarang ini di era digital? Saya katakan bahwa yang kita perlukan itu tidak hanya penguasaan teknik komunikasi teman-teman. Tetapi juga penguasaan emosi, harus kontrol. Jadi sekarang ini bukan hanya mulutmu harimaumu, tetapi jempolmu juga harimaumu. So you really have to be careful. All of us, we have to be careful dengan apa yang kita post di dalam media sosial kita. Oke, nah jadi itu adalah kaitan kecerdasan komunikasi kita yang terekspresikan di media di era digital seperti sekarang. Nah sekarang apa sih kaitannya dengan personal branding? Apa itu personal branding? Coba siapa yang mau berpendapat? Kasih pendapat yuk. Apa yang ada di benak Anda begitu Anda mendengar kata personal branding? Ada? Ayo dong. Mas yang baju kuning, menarik perhatian saya mas karena warnanya kuning. Apa yang ada di benak kamu begitu kamu dengar kata personal branding? Uniqueness. Uniqueness, bagus. Sebelahnya Mas Rizal. Brand diri sendiri. Brand diri sendiri. Jadi
bagaimana kita memerek diri kita sendiri gitu ya. Oke, sebelahnya lagi yang berkacamata. Kalau menurut saya mungkin bagaimana kita mau seseorang menilai kita. Oke, kita mau melihat bagaimana seseorang, seseorang itu atau orang-orang di luar sana melihat kita tuh kayak apa gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita mau tahu apa sih personal branding, nah saya punya sebuah video yang sebetulnya video ini menggambarkan sejarah dari personal branding tuh terbentuknya dari mana. Saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu video berikut ini. Kalau kita lihat memang dalam kehidupan kita ini banyak sekali merek-merek. Di sekitar kita aja udah ada merek yang sangat kuat yaitu Bukalapak. Ya, di samping itu kita bisa melihat banyak deh ya. Ada Indomie, Aqua, banyak sekali. Jadi kalau kita lihat kenapa sih ada merek ini, nah ini sejarahnya merek. Dulu merek itu di tahun 1650-an pertama kali terbentuk gara-gara peternak ingin membedakan ternak si A dengan ternak si B. Jadi dicap, menandakan kepemilikan ya. Dari kepemilikan nanti dia berkembang menandakan kualitas. Dan kita melihat bahwa merek ini berkembang begitu pesat. Dan gak main-main loh, dari yang tadinya perusahaan gak ada nilainya sampai jadi nilainya tinggi. Karena apa? Karena brandingnya tepat, karena brandingnya bagus, karena promosinya luar biasa. Oke, semuanya berkaitan dengan merek ini ya, dikenal orang atau tidak. Merek ini seperti apa, merek itu seperti apa kelebihan dan kekurangan. Banyak hal yang bisa dimerekin teman-teman ya, produk, kemudian kelompok ya, komunitas. Ini bisa dimerek-merekin sehingga memang menunjukkan keunikan dan perbedaan masing-masing. Merek yang kuat bisa membawa produk kita kemana-mana untuk jualan. Dan di saat orang mulai menggunakan merek kita sebagai kata kerja, padahal dia kata benda loh. Ini berarti merek kita begitu kuat. Di Google aja ya, di Photoshop dong ya. Mau ngapain? Mau YouTuber. Nah ya, ini menunjukkan bahwa wow udah keren banget nih mereknya. Oke, dan kita bisa melihat bahwa dengan merek yang kuat kita bisa lebih gampang jualannya. Dan ternyata sekarang ini merek atau brand ini bisa dipakai orang lebih dari yang pernah kita manusia pikirkan. Ternyata brand itu bukan hanya untuk barang, bukan hanya untuk produk, tetapi juga untuk pribadi, manusia. Masing-masing harus punya mereknya sendiri-sendiri. Karena apa? Karena nanti orang akan mengenali kita karena kekhususan, keunikan ya merek yang kita punya. Nah, jadi itulah kurang lebih cerita tentang brand ya. Seperti apa sih brand itu dan kenapa penting? Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kalau kita bicara tentang pembentukan brand, bagaimana sih membentuk brand atau membangun brand untuk diri kita? Oke, saya mau tanya, enggak ke Mas baju kuning lagi, lebih ke belakang. Kalau Anda harus menyampaikan diri Anda sebagai merek ya, produk, ibaratnya gitu ya, Anda tuh apa? Ngerti ya? Misalnya nih, kalau saya dikatakan, Bek, lu tuh kayak ini loh, Energizer Bunny, tahu nggak? Tahu nggak kalau ya, tahu ya? Kan kalau baterai Energizer tuh dulu iklannya kan, ya si kelinci itu ya nggak gerak-gerak, nggak ada mati-matinya gitu ya. Kenapa? Iya bergerak terus gila. Kemarin lu gue lihat di Surabaya, pulang ke sini nge-MC lagi, pulang ke situ ada di Bukalapak, Buka Talks gitu ya. Puji Tuhan masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Nah saya tuh emang kayak gitu, gak ada capek-capeknya.
Karena ya saya juga jaga kesehatan dan lain-lain. Nah saya boleh nih diibaratkan Energizer Bunny. Kalau Anda apa? Saya mau tahu. Oke, siapa yang mau volunteer? Kalau nggak ada yang volunteer, saya tunjuk. Oke, saya tunjuk kalau gitu. Mas yang garis-garis. Oke, siapa namanya? Halo, nama saya Calvin. Alvin? Calvin. Oh, Calvin. Oke. Calvin, kamu apa mereknya? Mereknya orang kepo. Orang Kepo. Kepo? Kepo? Kepo. Oh, pengen suka tahuan. Suka ngulik. Oh, suka mengulik. Ya. Oke, tapi kalau produk apa yang bisa dikaitkan? Lambe turah katanya gitu ya. Oh bisa sih, bisa. Atau apa? Atau kalau saya Mbak, saya tuh kayak Google. Apa aja tanya saya jawabin. Bisa begitu? Bisa. Bisa, oke, thank you Calvin. Oke, Calvin sekarang coba kasih yang di belakang kamu ada Mbak baju merah. Nah ya kamu, siapa namanya? Olive. Olive, kalau kamu apa Olive? Ayo. Aqua kali ya. Aqua, kenapa? Tenang. Tapi bermanfaat. Weh, keren. Tenang bermanfaat. Ada aqua gitu ya. Olive mana gitu ya. Oke, Liv, coba dilempar lagi ke atasnya Olive. Oke, Farhan, kalau kamu apa? Apa ya? Keripik. Hah? Keripik. Keripik apa? Garing soalnya. Oh. Keripik garing. Oke. Iya. Kenapa tuh kalau bercanda suka garing? Ya receh gitulah. Oh receh. Bagai remahan rengginang gitu ya. Oke, kalau gitu Farhan, coba kamu lempar ke sebelahmu. Apa kira-kira dia? Tony, kalau kamu apa mereknya Tony? Apa ya? Bola mungkin. Apa? Bola. Bola apa? Bola bal. Bola ini ya. Basket. Bola sepak? Iya, sepak bola. Oke, kenapa? Ayo kenapa? Karena muter-muter terus di situ. Oke, nah sekarang coba ke depan kamu Tony. Ya, kalau biasanya orang inget Mira apa? Apa yang orang inget tentang kamu? Energik juga sih. Energik. Oke, energik bersemangat. Iya betul. Gitu ya. Oke, terima kasih Mira. Tepuk tangan dulu buat semuanya yang sudah berpartisipasi menjawab. Nah ini penting ya teman-teman. Coba deh teman-teman pikir. Ini adalah cara paling gampang untuk menemukan kira-kira merek yang sesuai untuk saya tuh atau brand apa sih yang sesuai untuk diri saya. Nah latihan praktisnya itu adalah cari merek yang ada di sekitar Anda. Ada yang mereknya, oh kalau saya tuh iPhone, ya user friendly gitu deh Mbak, gitu ya. Semua juga bisa deh itu apa namanya berkomunikasi dengan saya tuh orangnya gampang misalnya. Atau saya apa ya, oh saya nano-nano, kenapa? Rame rasanya, masih tahu gak permen nano-nano? Masih ada yang ngalamin ya. Berarti ya ini ya masih kecil-kecil waktu itu kali ya makan nano-nano. Oke, nah jadi ini adalah cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan yaitu cari merek yang mewakili saya. Ini adalah langkah yang sederhana untuk membangun. Gimana sih membangun suatu personal branding untuk diri saya? Oke, karena coba deh kita perlu tahu apa itu personal brand? Ini adalah definisi dari personal branding. Personal branding adalah impresi yang mencerminkan nilai, keterampilan, perilaku dan prestasi yang tercipta dalam kehidupan kita ya, secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan tujuan mencitrakan diri. Jadi pertama kita harus kenal diri kita. Diri kita ini kayak apa? Kemudian kita mau menyampaikan diri kita kepada orang lain tuh seperti apa? Nilai-nilai apa yang kita punya? Keterampilan apa yang kita punya? Jadi teman-teman kalau perhatikan ya, coba deh. Kadang-kadang orang tuh punya julukan, bener gak? Nah sebenarnya ini indikator nih, bisa jadi indikator untuk pembangunan personal branding. Ada nih,
si Judas, ya, si Judas, si gendut. Walaupun sekarang nggak boleh loh ngata-ngatain orang, ya. Tetapi ada aja si botak, ya, si Manado satu tuh, ya. Misalnya saya gitu, Tumewu, aduh udah Manado bawel banget ngomong melulu gitu ya misalnya. Oke, nah julukan ini bisa dijadikan indikator dari personal branding kita. Oke, nah kalau dilihat orang tuh banyak dikenal misalnya karena apa? Karena value, nilai yang dia pegang. Oh dia baik banget, oh dia setia orangnya, oh dia curang. Aduh jadi pengusaha tuh curang banget, hati-hati lo bisnis sama dia. Ya, itu orang dikenal karena nilai. Kemudian orang juga bisa dikenal karena perilaku. Bo, dia orangnya sopan banget. Oh dia orangnya ramah. Oh dia orangnya judes banget, nyebelin. Kalau ngeliat orang tuh dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Arogan. Orang bisa dikenali karena perilakunya. Dan orang juga bisa dikenali karena apa yang menjadi prestasinya. Keterampilannya, oh dia jago nyanyi loh. Oh dia jago banget ngitung. Oh salah hitungan terus ya, coba lemparin tuh ke si A. Si A memang orang keuangan, dia auditor handal gitu ya. Jadi coba deh dia suruh kerjain. Ternyata bener, gak luput hitungannya. Jadi ini adalah hal-hal yang kita lihat bisa menjadi indikator dari pembangunan personal branding seseorang. Kalau saya masih punya waktu banyak, saya bisa jabarkan satu persatu lebih detail. Tapi ini adalah gambaran secara umum dan singkatnya. Jadi Anda boleh nih, udah cari-cari tahu, kalau gitu apa sih kualitas yang saya miliki yang bisa saya jadikan modal untuk membangun personal branding saya. Nah teman-teman, di tahun 2019 ini, bagaimana kita melihat orang-orang atau kita suka yang seperti apa sih? Ya, orang-orang dengan personal branding seperti apa? Yang pasti membangun personal branding, coba deh balik lagi. Orang tuh suka pada akhirnya yang tulus, yang apa adanya, yang tidak dibuat-buat. Bener gak? Bener ya? Dan personal branding ini bisa dikomunikasikan lewat media sosial lagi. Karena sekarang memang sudah zamannya. Platformnya sudah digital. Jadi hati-hati, Facebook, Instagram. Sekarang ada yang profesional, LinkedIn. Seperti apa Anda ingin menampilkan diri Anda? Kayak apa Anda komentar-komentar di ya Instagram orang lain atau Instagram Anda sendiri misalnya. Di Facebook. Seperti apa postingan-postingan yang biasa Anda repost atau memang Anda pasang. Ini hati-hati menggambarkan diri Anda seperti apa. Jadi di saat kita mau membangun personal branding untuk diri kita, be specific. Anda harus spesifik, menunjukkan bahwa saya ini seperti apa. Kalau saya bisa menggambarkan diri saya dengan 3 kata. 3 kata apa yang akan saya pilih? Jangan sampai 3 kata ini menunjukkan kepada banyak orang. Jadi nanti bisa ketuker. Yang dimaksud Rizal ya. Rizal yang baju kuning, nyasar ke Rizal departemen lain misalnya. Karena apa? Karena 3 kata kuncinya tidak spesifik. Kemudian dalam membangun suatu personal branding juga kita harus memperhatikan dan juga berangkat dari kualitas yang positif. Hari gini hidup tuh udah susah, bener gak? Jadi jangan tambahin susah lagi dengan yang ribet-ribet. Yuk berangkat dari kualitas positif. Mau gak Anda dikenal karena negatifnya? Mau? Enggak kan? Jadi berangkat dari yang positif. Setiap pribadi, setiap orang pasti punya hal-hal yang positif dan pasti punya hal-hal yang masih menjadi tantangan. Ayo kita berangkat dari yang positif. Jangan ya kita tuh kayaknya mau terkenal atau dikenal orang tapi dengan hal-hal yang kurang baik. Terkenal pasti, populer tetap. Tapi ngapain populer karena hal-hal yang jelek? Ya enggak? Kalau saya sih enggak mau.
Apalagi kalau kita ingin menjual diri kita, gambaran tentang diri kita di dunia profesional. Kita perlu berangkat dari hal yang positif. Kemudian kalau kita sudah tentukan personal branding untuk diri kita, yuk kita harus setia, konsisten. Dulu baik, kemarin baik, hari ini baik, besok juga mesti baik. Dulu bawel, ya, kemarin bawel, hari ini bawel, besok juga bawel. Itu adalah hal yang konsisten. Begitu orang ingat Anda, ini loh yang bawel. Ya, jadi nggak berubah-ubah. Kalau yang berubah, loh kok kemarin lain, hari ini lain ya? Pecah kepribadian atau memang orangnya pelin-pelan gitu kan? Ya, oh dia ini inconsistently inconsistent. Nah, ribet kan? Ya, aduh bingung gitu kan? Nah, jadi yuk kita harus konsisten. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan suatu personal branding. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana nih? Apakah kemudian kita bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan dengan baik personal branding kita? Yes, bisa banget, malahan harus. Karena apa? Karena dengan cara komunikasi kita, orang akan lebih kenal lagi apa sih yang menjadi personal branding kita. Kalau saya bilang, saya orangnya baik loh. Waktu berkomunikasi, kelihatan gak baiknya? Ya, saya orangnya penolong loh, waktu berkomunikasi. Enggak, dia enggak, orangnya emang gak penolong. Orang kita minta tolong, dia buang muka. Nah, ya, jadi harus konsisten dan juga konsekuen. Apa yang saya canangkan untuk diri saya, itu akan saya komunikasikan juga dengan baik. Nah, jadi itu adalah hubungan antara pembangunan personal branding dan juga ya komunikasi yang baik. Kurang lebih seperti apa? Yang penting perhatikan teman-teman, dalam berkomunikasi ada hal-hal yang perlu kita miliki. Yang pertama, komunikasi harus dengan empati. Komunikasi harus dengan mengenal terlebih dahulu siapa yang kita hadapi. Kemudian kita harus memakai teknik komunikasi yang baik supaya orang bisa nyaman berkomunikasi dengan kita. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, 20 menit. Buka aja Bukalapak.